Sahabat Aiman, ada sebuah perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya, perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, namun terasa sangat nyata di dalam dada. Perjalanan itu dimulai dari luka, luka yang tidak dipilih, tidak diminta, tetapi datang silih berganti seolah hidup sedang menguji seberapa kuat jiwamu bertahan tanpa kehilangan cahaya. Jika kamu mendengarkan ini dan merasa ada bagian hatimu yang bergetar, tenanglah, kamu tidak sendirian. Video ini bukan sekadar narasi, ini adalah cermin. Mungkin untuk pertama kalinya kamu akan merasa benar-benar dipahami. Ada orang-orang yang ketika terluka memilih membenci. Ada yang ketika disakiti, berubah menjadi keras dan dingin. Itu manusiawi, namun ada jiwa-jiwa tertentu. Jiwa yang lebih dalam yang meskipun hatinya retak tetap tidak sanggup memelihara kebencian. Mereka mengalami luka tetapi tidak mengutuk. Mereka sakit tetapi tidak berniat menyakiti balik. Dan itulah ciri jiwa tingkat tinggi, jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang hidupnya mudah. Justru sebaliknya, mereka seringkali dipilih untuk menghadapi pengalaman yang berat sejak awal. Dikhianati oleh orang yang dipercaya, disalahpahami oleh mereka yang dicintai, ditinggalkan saat paling membutuhkan. Semua itu bukan kebetulan. Ada pembentukan yang sedang terjadi, ada kedalaman yang sedang digali. Hati yang terluka, tetapi tidak membenci bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bukti kematangan jiwa, bukti bahwa seseorang telah melewati fase ego, melewati dorongan untuk membalas, dan memilih jalan yang lebih sunyi namun lebih tinggi, kesadaran. Jiwa tingkat tinggi memahami satu hal penting yang sering luput dari banyak orang. Kebencian tidak pernah menyembuhkan luka. Kebencian hanya memperpanjang rasa sakit dan mengikat kita pada orang-orang yang telah melukai. Maka jiwa terpilih memilih melepaskan bukan karena mereka lupa, tetapi karena mereka sadar. Mungkin kamu sering bertanya dalam hati, mengapa aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang melukai? Mengapa aku yang tulus justru sering disakiti? Mengapa aku yang berusaha baik malah sering dimanfaatkan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, namun di baliknya ada jawaban yang tidak semua orang siap dengar. Karena jiwamu mampu menampung pelajaran yang lebih besar. Jiwa yang dangkal belajar lewat kemarahan, jiwa yang lebih dalam belajar lewat luka, dan jiwa tingkat tinggi belajar lewat penerimaan. Penerimaan bukan berarti membenarkan perlakuan salah. Penerimaan adalah keberanian untuk berkata dalam hati, ini menyakitkan, tetapi aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini merusak diriku. Inilah kekuatan yang sunyi, tidak terlihat, tidak dipuji, namun sangat kuat. Orang dengan jiwa tingkat tinggi seringkali terlihat pendiam setelah terluka, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka sedang mengolah rasa. Mereka memilih diam agar tidak mengucapkan kata-kata yang kelak disesali. Mereka memilih menjauh agar tidak melukai diri sendiri lebih dalam. Diam mereka bukan kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Ada kedewasaan emosional yang lahir dari luka yang diproses dengan sadar. Jiwa terpilih tidak menyangkal rasa sakitnya. Mereka menangis jika perlu, mereka merasa hancur jika memang hancur. Namun mereka tidak menetap di sana. Mereka bergerak perlahan dengan penuh kesadaran. Mereka belajar bahwa setiap luka membawa pesan, setiap pengkhianatan membawa pelajaran tentang batasan, setiap kehilangan membawa pengingat tentang nilai diri. Jiwa tingkat tinggi tidak bertanya mengapa aku, melainkan apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dan pelajaran terbesar yang sering muncul adalah ini. Tidak semua orang mampu mencintai dengan kedalaman yang sama. Tidak semua orang mampu setia pada ketulusan. Tidak semua orang berani jujur pada dirinya sendiri. Ketika jiwa terpilih memahami ini, kebencian pun mulai kehilangan tempatnya. Membenci membutuhkan energi-energi yang besar. Jiwa terpilih memilih menyimpan energinya untuk hal yang lebih bermakna. Penyembuhan, pertumbuhan, dan pencerahan batin. Mereka tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memelihara dendam. Ada kelelahan yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa seperti ini. Lelah karena terlalu sering mengerti. Lelah karena selalu berusaha memahami sudut pandang orang lain, bahkan ketika diri sendiri terluka. Lelah karena menjadi kuat tanpa pernah benar-benar diminta.
Namun dari kelelahan itu lahirlah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk memilih siapa yang pantas diberi akses ke hati. Kebijaksanaan untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kebijaksanaan untuk menjaga jarak tanpa harus membenci. Jiwa terpilih tidak selalu tersenyum. Ada hari-hari di mana mereka merasa kosong. Ada malam-malam di mana air mata jatuh tanpa suara. Tetapi bahkan dalam kesendirian itu, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Cahaya kesadaran bahwa semua ini sementara, bahwa luka bukan akhir dari cerita. Hati yang terluka, tetapi tidak membenci, memiliki kapasitas empati yang besar. Mereka bisa merasakan penderitaan orang lain karena mereka sendiri pernah ada di sana. Inilah sebabnya mengapa jiwa tingkat tinggi sering menjadi pendengar yang baik, penenang tanpa diminta, penopang tanpa pamrih. Mereka memberi bukan karena ingin diakui, tetapi karena itulah bahasa jiwa mereka. Namun perjalanan ini juga mengajarkan satu hal penting. Empati tanpa batas bisa melukai diri sendiri. Maka jiwa terpilih perlahan belajar menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri. Mereka belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois, itu perlu. Ada momen dalam hidup jiwa terpilih ketika mereka berhenti menjelaskan diri, mereka berhenti membuktikan ketulusan, mereka berhenti memaksa orang lain untuk mengerti. Bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa tidak semua orang siap memahami kedalaman jiwa. Pada titik ini, kebencian benar-benar tidak lagi relevan. Yang ada hanyalah kejelasan. Kejelasan tentang siapa diri mereka. Kejelasan tentang apa yang pantas dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Hati yang terluka tetapi tidak membenci adalah hati yang telah melalui api dan keluar dengan kesadaran yang lebih murni. Luka menjadi pintu menuju kedewasaan batin, pintu menuju hubungan yang lebih sehat, pintu menuju kehidupan yang lebih selaras dengan nilai jiwa. Jika kamu adalah salah satu dari mereka yang masih memilih kebaikan meski dunia tidak selalu adil, ketahuilah ini, kamu tidak lemah, kamu sedang bertumbuh, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Jiwa terpilih seringkali tidak menyadari betapa kuatnya mereka, karena bagi mereka bertahan adalah hal biasa, memaafkan adalah bagian dari napas, mengerti adalah kebiasaan. Namun jangan salah, kekuatan sejati ada di sana, dalam pilihan-pilihan kecil yang tidak dipahami banyak orang. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah pengakuan jujur pada diri sendiri. Ya, aku terluka, aku kecewa, aku sakit hati, dan itu tidak apa-apa. Mengakui luka adalah langkah awal penyembuhan. Jiwa tingkat tinggi tidak menutupinya dengan topeng kepalsuan. Mereka berani melihat ke dalam. Jiwa terpilih juga belajar tentang waktu. Mereka tahu bahwa proses penyembuhan tidak instan, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar, dan bahwa kesadaran batin tumbuh lambat tetapi pasti. Mereka memahami bahwa setiap luka yang diterima memiliki waktunya sendiri untuk sembuh dan setiap emosi yang muncul memiliki haknya untuk dirasakan tanpa dihakimi. Kesadaran ini membuat mereka lebih sabar, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Empati yang lahir dari luka menjadi salah satu ciri paling khas. Jiwa terpilih mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain karena mereka telah melalui rasa sakit sendiri. Namun tidak seperti empati biasa. Empati ini hadir tanpa keinginan untuk menyelamatkan semua orang. Mereka mengerti batasan diri dan memahami bahwa tidak semua orang ingin diselamatkan. Mereka memberikan energi mereka secara selektif, menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Ada keheningan yang khas pada jiwa-jiwa ini. Keheningan itu bukan tanda lemah atau menyerah, tetapi tanda kedewasaan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, jiwa terpilih menemukan ruang hening sebagai tempat mereka menyusun kembali energi, memulihkan diri, dan menegaskan kembali nilai diri. Dalam hening, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan selalu tentang tindakan besar, tetapi tentang konsistensi kecil yang muncul dari kesadaran batin. Hati yang tidak membenci juga belajar tentang kebijaksanaan dalam memilih pertempuran. Tidak setiap ketidakadilan membutuhkan balasan, tidak setiap penghinaan membutuhkan pertahanan. Jiwa terpilih belajar menilai mana yang layak diperjuangkan
dan mana yang harus dilepaskan. Ini bukan kepasrahan, melainkan strategi batin yang lahir dari pemahaman bahwa energi adalah sumber daya yang paling berharga dan harus digunakan dengan bijak. Dalam perjalanan ini, jiwa terpilih mulai melihat dunia melalui lensa berbeda. Mereka tidak lagi menilai orang hanya dari tindakan sesaat, tetapi dari pola, niat, dan kesadaran batin masing-masing. Mereka memahami bahwa perilaku orang lain sering dipengaruhi oleh luka, ketakutan, dan keterbatasan yang mereka bawa. Pemahaman ini tidak membuat mereka menerima perlakuan buruk, tetapi memberi mereka ruang untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Lebih dari itu, jiwa terpilih menemukan makna dalam penderitaan. Mereka melihat bahwa setiap pengalaman menyakitkan adalah kesempatan untuk memperluas kesadaran. Setiap kehilangan mengajarkan ketahanan, setiap pengkhianatan membuka mata batin untuk memahami siapa yang pantas dipercaya. Setiap luka menjadi batu loncatan menuju versi diri yang lebih utuh dan lebih bijaksana. Dan di tengah semua itu, ada kekuatan yang sangat lembut tapi nyata. Kemampuan untuk tetap mencintai. Mencintai bukan karena dunia selalu adil, tetapi karena hati tahu bahwa cinta adalah energi yang tak ternilai yang memberi hidup makna. Jiwa terpilih belajar bahwa mencintai bukan tentang menerima perlakuan buruk, tetapi tentang mempertahankan cahaya batin tetap menyala, meski dunia kadang gelap. Kesadaran ini membuat mereka hidup dengan kejujuran yang dalam. Mereka jujur pada diri sendiri tentang rasa sakit, tentang batasan, tentang keinginan, dan tentang tujuan. Mereka tidak lagi menutupi luka dengan topeng kebahagiaan palsu. Mereka hidup sepenuhnya dengan segala ketidaksempurnaan, kelembutan, dan kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Pada tahap ini, jiwa terpilih menjadi pencerah dalam kesunyian. Kehadiran mereka menenangkan, bukan karena mereka berteriak, tetapi karena mereka telah menaklukkan badai batin sendiri. Kata-kata mereka tidak selalu banyak, tetapi menembus hati. Tindakan mereka tidak selalu terlihat besar, tetapi dampaknya terasa jauh lebih dalam. Dan disinilah keajaiban batin mulai terlihat. Luka yang tidak dibenci bukan lagi beban, tetapi sumber cahaya. Luka yang pernah menyakiti kini menjadi guru, pembimbing, dan penyembuh. Jiwa terpilih belajar bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, tetapi dari kemenangan atas diri sendiri. Kemampuan untuk tetap lembut, tetap bijak, dan tetap mencintai meski dunia tidak selalu adil. Jika hari ini kamu masih merasa berat, masih memendam luka, dan masih berjuang untuk tidak membenci, percayalah bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Setiap napas yang kamu tarik dengan sadar adalah tanda bahwa jiwamu sedang naik tingkat. Setiap keputusan kecil untuk tidak membalas, untuk tidak mengutuk, dan untuk tetap memberi ruang bagi cahaya adalah kemenangan besar yang jarang disadari orang lain. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar satu hal yang paling mendalam. Kekuatan sejati jiwa bukan diukur dari seberapa banyak orang yang kamu kalahkan, tetapi dari seberapa bijak kamu memelihara hatimu sendiri, dari seberapa dalam kamu memahami diri sendiri, dan dari seberapa luas kamu mampu mencintai tanpa harus membenci. Jiwa terpilih terus berjalan, terus belajar, terus memberi, dan terus menjaga cahaya batin tetap bersinar. Mereka adalah bukti hidup bahwa luka bukan akhir, kebencian bukan keharusan, dan cinta sejati selalu lahir dari kedalaman hati yang sadar. Jiwa terpilih, bagian terakhir dari perjalanan batin ini akan membawa kita lebih dalam, menyingkap ciri-ciri jiwa yang mampu terluka tanpa membenci, dan bagaimana kesadaran itu membentuk hidup menjadi lebih bermakna. Jiwa terpilih bukan sekadar orang yang beruntung lahir dengan hati lembut. Jiwa terpilih adalah mereka yang telah melewati banyak ujian, dan melalui setiap luka mereka belajar menjaga cahaya batin tetap menyala. Salah satu ciri utama jiwa terpilih adalah kemampuan untuk memahami tanpa menghakimi. Mereka melihat dunia tidak hanya dari sudut pandang diri sendiri, tetapi juga dari sudut pandang orang lain. Mereka mengerti bahwa semua orang membawa cerita masing-masing, dan perilaku yang menyakiti seringkali berasal dari luka yang belum disembuhkan. Dengan memahami ini, jiwa terpilih tidak membiarkan kebencian menguasai hati mereka. Mereka memilih empati, bukan dendam.
Ciri kedua adalah kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan di sini bukan sekadar kata-kata kosong, bukan juga pelarian dari rasa sakit. Memaafkan adalah tindakan sadar untuk melepaskan energi negatif dari hati, agar luka tidak terus membesar. Jiwa terpilih belajar bahwa memaafkan bukan untuk orang yang menyakiti, tetapi untuk diri mereka sendiri, agar batin tetap ringan dan damai. Ciri berikutnya adalah ketenangan di tengah badai. Hidup tidak selalu adil dan luka bisa datang kapan saja, namun jiwa terpilih mampu tetap tenang, tidak terseret emosi yang menghancurkan. Mereka belajar untuk bernapas, mengambil jarak, dan menilai situasi dengan bijak sebelum bereaksi. Ketika orang lain panik, mereka tetap fokus pada inti masalah, menjaga hati agar tidak tergoncang. Jiwa terpilih juga memiliki kepedulian yang tulus tanpa syarat. Mereka memberi dengan ikhlas, bukan karena ingin diakui atau dibalas. Namun karena mereka memahami pentingnya menjaga energi batin. Mereka tidak lagi memberikan diri pada orang yang hanya membawa luka berulang. Memberi dengan sadar menjadi bentuk cinta yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Satu lagi ciri penting adalah kemampuan untuk hidup dari dalam keluar. Jiwa terpilih tidak lagi mencari validasi dari dunia luar. Mereka menemukan kebahagiaan dari kesadaran batin, dari integritas diri, dan dari hubungan yang sehat dan bermakna. Hidup mereka lebih sederhana, namun lebih penuh makna, karena mereka memilih kualitas daripada kuantitas dalam segala hal. Dalam pertemanan, cinta, dan kegiatan sehari-hari, melalui semua ini, perjalanan jiwa terpilih mengajarkan satu pelajaran penting. Luka bukan untuk dibenci, melainkan untuk diolah menjadi kekuatan. Setiap pengalaman pahit menjadi batu loncatan untuk berkembang. Setiap pengkhianatan menjadi pengingat batas diri. Setiap kesedihan menjadi pintu menuju kedalaman batin yang sebelumnya tidak pernah dijelajahi. Ketika jiwa terpilih mampu menjaga hati tetap bersih dari kebencian, mereka juga membuka ruang untuk kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergantung pada orang lain. Bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena mereka telah memilih damai dalam diri sendiri. Hati yang damai memancarkan energi positif, menarik hubungan yang sehat, dan membimbing hidup menuju keseimbangan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini bisa diterapkan dalam bentuk sederhana. Memilih kata-kata yang lembut, menahan reaksi kemarahan, memberi tanpa menunggu balasan, dan melepaskan orang atau situasi yang terus menyakiti hati. Setiap tindakan kecil ini adalah investasi untuk kebahagiaan batin jangka panjang. Bagian penting lain yang jarang disadari adalah keberanian untuk tetap sendiri. Jiwa terpilih tidak takut kesepian, karena mereka telah menemukan teman sejati dalam diri sendiri. Kesendirian menjadi ruang refleksi, penyembuhan, dan kreativitas. Disinilah mereka menata kembali energi, meresapi pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia dengan bijaksana. Sekarang, setelah melihat keseluruhan perjalanan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jiwa terpilih bukan tentang tidak pernah terluka, bukan tentang sempurna atau selalu kuat. Jiwa terpilih adalah mereka yang tetap memilih cahaya meski gelap datang, tetap memilih kebaikan meski dunia kadang kejam, dan tetap mencintai meski pernah disakiti. Jika kamu menonton ini dan merasa terhubung, ingatlah bahwa perjalananmu juga sedang membentukmu menjadi jiwa terpilih. Luka yang kamu alami bukan hukuman melainkan guru. Keikhlasan yang kamu pelajari bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dan setiap hari yang kamu jalani dengan hati yang terbuka adalah bukti bahwa kamu sedang naik tingkat. Ayah Ribus, tetaplah kuat, tetaplah lembut, dan tetaplah berjalan di jalan yang benar. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran adalah kemenangan besar bagi jiwa. Teruslah berjuang, teruslah belajar, teruslah mencintai. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi kebencian, terlalu berharga untuk dilewatkan, tanpa menyadari cahaya batin yang ada di dalam dirimu. Dan sekarang, mari kita tutup perjalanan ini dengan doa penutup yang penuh harapan dan ketenangan. Ya Tuhan, tuntunlah setiap jiwa yang menonton video ini untuk selalu menjaga hati tetap bersih dari kebencian. Berikanlah mereka kekuatan untuk memaafkan, kesabaran untuk menghadapi luka,
dan kedamaian untuk tetap berjalan di jalan kebaikan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap luka sebagai guru, dan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan bersinar. Semoga cahayamu selalu menuntun langkah mereka, menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingatlah, hati yang terluka tetapi tidak membenci adalah hati yang terpilih, dan jiwa yang terpilih selalu menemukan cahaya dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih telah setia sampai akhir. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga dan mari berjalan bersama.